Jadi sekarang kan saya dengar, bukan saya dengar sih, saya lihat di YouTube, artinya di media sosial sekarang khususnya Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada satu oknum polisi yang menggerebek kasus kriminal yaitu penyelundupan minyak BBM ilegal. Kok dia bisa dipecat? Itu yang saya tidak habis pikir. Nah, ini menjadi apa namanya? Kontroversi antara masyarakat artinya dengan penegak hukum negara kita. Nah, sekarang kan lagi mereka rame-rame, ada yang membela dari Bapak Rudi siapa Soe, Rudi Soe, ada juga yang mendukung, ada juga yang tidak mau dia harus dipecat. Nah, ini menjadi pertimbangan untuk masyarakat. Ini kan mereka harus pengen tahu sebenarnya kan, masyarakat sekarang kan artinya dia pengen tahu bahasa apa namanya, masyarakat itu pengen tahu, kepo. Kepo lah. Nah, jadi kepo. Itu bagaimana ya kalau kita melihat di negara kita ini seperti apa? Kalau menurut saya itu negara harus memang apa namanya itu betul-betul perhatian dengan kasus Ibda Rudi Soe. Soalnya begini Pak, saya berpikir dia kan polisi yang maksudnya berprestasi dan dia bisa bongkar apa itu kasus minyak BBM ilegal di gudangnya lagi. Dia langsung ke gudang dan dia pasang polisi lain, tapi kok dia dipecat dengan cara yang tidak normal ya. Itu yang menjadi ada apa sebenarnya itu? Yang menjadi tanda tanya artinya masyarakat maupun penegak hukum ya. Sekarang begini, kalau saya masyarakat biasa, saya menanggapi yang sepengetahuan kita ya, kita tidak boleh lebih atau keluar daripada rel itu. Cuman begini, yang namanya polisi menjalankan tugas pasti terutama kan ada surat perintah. Dan kedua, kalau masalah yang tadi Bung sebut bilang police lane, polisi memasang garis police lane itu artinya dia tidak sembarang dia pasang. Kalau dia pasang seperti itu berarti kan dia sudah tahu memang di tempat itu ada sesuatu, artinya larangan. Nah, dan itu juga kan sesuai dengan data-data yang dia dapat kalau menurut saya sih sebagai masyarakat. Nah, yang masalahnya sekarang bukan masalah Rudinya, tapi masalah penegak hukum ini, supaya keadilan itu di mana? Artinya Kapolda NTT setempat ya. Kapolda NTT setempat artinya kan masyarakat yang ditakutin kan masyarakat. Ya. Masyarakat ini bagaimana menilai penegak hukum? Kalau polisi sama polisi saja artinya masih mencari keadilan dan kadang-kadang tidak ada keadilan. Memang betul juga Pak. Jadi menurut saya itu ada sesuatu yang sangat keganjalan. Itu di situ. Ada yang nyangkut di situ. Tapi saya pikir begini Pak, kasus ini kalau ada timnya dari Kapolri, dan harus dari Kapolri itu harus angkat bicara supaya kasus ini cepat diselesaikan. Karena di mata masyarakat kita, saya sebagai masyarakat itu saya bingung gak lihat kasus seperti ini, dan itu harus cepat buat investigasi. Ya orang-orang itu yang lebih tahu lah. Karena begini, namanya masyarakat yang kayak kita sebagai masyarakat menilai ini kan ada sesuatu yang terganjal di situ. Sebenarnya menurut saya itu gampang sekali dibongkar. Kalau kasus Sambo juga itu gampang sekali. Ya memang yang namanya penegak hukum ini kan tidak mudah. Sudah tentu kan masyarakat tahu tidak terlalu sulit. Ketika dia menangani masalah, terutama artinya memang dia sudah tahu artinya jalan keluar dan kenapa bisa jadi masalah itu kan mereka sudah pelajari. Nah, cuman yang saya mau tekankan kepada masyarakat artinya Nusa Tenggara Timur ya. Artinya kita jangan terpengaruh dengan yang kita lihat di media sosial, contohnya. Oh, dia memang begini dan B. Kita jangan terpengaruh itu. Cuman yang kita harapkan sebagai masyarakat itu bagaimana caranya untuk mendapat keadilan. Nah, itu yang saya mau pesan dengan artinya Bapak siapa tadi? Rudi Soe. Ibda Rudi Soe itu gini, kalau saya Pak jujur aja sebagai masyarakat saya mengatakan kalau memang Bapak Ibda Rudi Soe itu terbukti melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran, artinya
institusi kepolisian itu ya dia harus menerima sesuai dengan apa yang dia lakukan itu. Artinya jangan pun dipecat, ditembak mati pun juga itu memang dia sudah siap. Tapi sayangnya kalau seandainya tidak terbukti bahwa dia melakukan hal kecurangan atau melanggar apapun itu, ini bagaimana? Seperti apa masyarakat melihat institusi kepolisian Republik Indonesia ini? Nah, maka itu saya berharap juga, artinya saya sudah nonton di YouTube, anggota DPR sendiri sudah angkat bicara. Itu yang pertama. Dan keponakan Prabowo pun sudah angkat bicara dengan hal seperti ini. Artinya ini sudah menunjukkan bahwa kalau memang di posisi benar siapapun dia, pasti ada pembelaan. Tapi kalau seandainya dia terbukti, berarti ya kita sebagai masyarakat ya kita harus terima bahwa dia memang. Dan kita kembali lagi ke yang tadi, saya merasa itu sangat lucu sekali Pak. Karena begini, orang ini sudah berjuang, artinya dia menunjukkan kepolisiannya, dia menangkap orang yang maksudnya menjual BBM secara ilegal. Kok dia ditangkap dan artinya kayak diadili seperti itu. Saya rasa itu kayak lucu sekali. Saya rasa itu lucu, Pak. Lucu juga sih. Saya bilang gini, kok bisa? Artinya dia melakukan yang terbaik. Kok dia maksudnya bukan diangkat, kok malah dia di ya, apalagi kayak kita. Ya makanya saya bilang, aduh, ini parah sekali. Aparat kepolisian saja sudah melakukan tindakan berjalan dengan baik, disertai tugasnya, mempunyai prestasi, susah untuk diakui. Seharusnya negara harus melindungi orang-orang yang seperti ini. Nah, tapi kalau orang-orang jahat kita lindungi, saya rasa negara hancur. Orang baik dibuang. Orang yang jahat diambil. Itu secara bukan negara hukum. Nah, apalagi kalau contohnya masyarakat. Bagaimana dia mau mendapatkan keadilan? Ini kan contoh. Dia nyuri ayam bisa aja 50 tahun hukumannya. Artinya begini Pak, orang-orang pembesar seperti Pak Rudi Soegiarto, kita kan nilai mereka kan orang-orang pembesar. Iya, karena memang bahasa dia sederhana kan. Bahasa sederhana, artinya dia sangat mengayomi dan melindungi masyarakat, melayani masyarakat. Dia aja seperti itu, apalagi kalau kayak kita. Artinya kita masyarakat melihat bahwa keadilan ini kurang pas. Ya, pasti. Ya harapannya, ya. Menurut saya harapan saya secara pribadi, kita masyarakat semua di Nusa Tenggara Timur maupun dimanapun kalian berada, artinya boleh kita ikut campur dengan membela kebenaran. Tapi kalau kita membela yang salah, tidak usah ikut campur dan rugi. Menurut saya seperti ini Pak, kalau memang Pak Rudi Soeg ini, Ibda Rudi Soeg, karena memang betul-betul dia bersalah, tapi menurut saya itu harus dikaji kembali. Ya harus diuji. Itu harus ada tim investigasi khusus yang harus memang betul-betul membongkar akan kasus ini. Kalau memang betul dia bersalah, hukum dia seadil-adilnya hukum yang ada di Indonesia. Tapi kalau memang dia benar, orang yang jatuhin dia hukum itu dia harus dihukum. Ya memang dia kan sebaliknya kan begitu. Nah maka itu saya bilang jangan dibiarkan. Untuk Ibda Rudi Soeg ini saya berharap kalau memang Bapak tidak melakukan apa yang dituding seperti itu, Bapak berusaha bagaimana caranya membuktikan bahwa memang citra kepolisian Republik Indonesia tidak seperti yang mereka pikir. Itu yang saya mau. Jadi ya mungkin saja bukan hanya masyarakat seperti saya yang bicara, mungkin pengacara-pengacara terkenal juga akan sanggup bantu Bapak. Ya artinya kita ngobrol seperti ini kan, ya kita kan masyarakat. Kita masyarakat. Wajib untuk wajar dong berdiskusi dengan kasus seperti ini. Kan kita melihat kan lucu. Itu hal yang wajar Pak, karena begini. Dan ini lucu Pak. Ini kasus ini lucu. Dan kedua, kalau masyarakat tidak ikut campur, artinya dengan hal tidak ikut serta buka suara, siapa lagi? Dan ini masyarakat harus kawal. Nah, pihak kepolisian juga kalau tidak ada masyarakat, apanya yang mereka harus kerja? Satu lagi, saya meminta kepada Bapak Kapolri, kasus ini harus transparan. Artinya dia harus terbuka, tidak boleh tertutup, dikaji ulang dengan transparan. Jadi supaya masyarakat tahu kebenarannya Rudi Soeg seperti apa, kebenarannya Kapolda seperti apa. Ya artinya yang menuntut dia ini sampai dia dipecat seperti apa. Jadi kan harus terbuka. Kalau masyarakat ya harapannya begini, kita percaya dengan
apa namanya kepolisian Republik Indonesia ini bukan polisi-polisi yang bodoh, polisi-polisi yang pintar. Jadi mereka tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Ya kita tinggal mendengar aja. Karena keputusan itu kan adanya dari Kapolri. Kalau Kapolri perintahkan semuanya harus lidik, ya akan ketemu. Biar di lubang tanah juga selesai. Polisi kita kan polisi hebat, bukan polisi yang tidak hebat. Ya mungkin Polisi hebat. kata-kata terakhir dari saya, dari salah satu nabi, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya itu menuju maut. Ya itulah. Makanya tadi saya bilang orang yang sudah berbuat baik, berprestasi pun belum tentu dikenang. Apalagi yang seperti kita ini tidak bisa melakukan hal yang terbaik. Maka itu pesan saya terakhir untuk Bapak Ibda Rudi Soik. Saya berharap jika Bapak memang terbukti benar, buktikan kebenaran itu. Tapi jika Bapak memang terbukti bersalah, Bapak harus siap menerima apapun itu. Karena jiwa seorang prajurit itu yang dia harus pegang. Tapi saya yakin di mana ada kebenaran pasti ada pembela. Di mana ada kesalahan pasti akan diasut sampai akar-akarnya. Pegang terus kebenaran itu. Jika busuk itu kamu tutup, suatu saat akan terbongkar, akan tercium. Nah, api itu kalau kamu nyalain di salah satu tempat, satu gunung, lama-lama dia akan menjadi besar. Jadi nggak usah takut Pak. Gak usah takut Pak Rudi Soy. Nggak usah takut. Apa yang dianggap benar, kalau memang itu benar, Buktikan kebenaran itu. Harapan kami masyarakat seperti itu. Salam. Oke Pak, terima kasih Pak.